Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Boleh kita berikan sorak-sorai bersama buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saat ini boleh kita merasakan kembali kasih dan berkat Tuhan yang tidak berkesudahan untuk kita semua, yang boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Bahwa sungguh nyata dan sungguh baiknya Tuhan, kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha kita, setiap apapun yang boleh kita rencanakan, itu semua berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kebaikannya. Sebelum kita memasuki untuk PD online kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapa secara virtual melalui PD online kami malam hari ini. Kami percaya kalau kami ada dan ikut serta di dalam PD online malam hari ini, itu semua karena bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun semakin boleh dekat, semakin merasakan kasih-Mu yang sungguh nyata Bapa. Dan kami percaya juga Bapa, penyertaan-Mu untuk setiap kami tiada berkesudahan Bapa. Di saat kami mengalami susah maupun senang, di saat mengalami sehat maupun sakit, yang pada malam hari ini teman-teman yang ada di rumah dan kami di sini juga, kami mau merasakan kasih-Mu Bapa. Kami mau mengangkat setiap ucapan syukur kami atas segala kasih, atas segala kemuliaan-Mu yang begitu agung dan mulia Tuhan. Bapa, sertai kami dari awal pertengahan sampai dengan PD online kami malam hari ini, agar kami sungguh-sungguh dengan segenap hati kami dapat merasakan jamahan-Mu Bapa, jamahan kasih-Mu. Dengan apa akan kami balas Bapa atas setiap kasih-Mu? Inilah setiap kami dengan hati kami Bapa, kami angkat setiap ucapan syukur hanya kepada-Mu Bapa. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, harapanku. Dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman yang ada di rumah, jadikanlah pujian ini sebagai ucapan syukurmu. Angkatlah setiap suaramu untuk memuji Tuhan dan mengucap syukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa akan kami Dengan balas? apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. kami mau selalu bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami selalu bersyukur Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami atas kasih-Mu Tuhan yang tiada berkesudahan. teman-teman yang ada di rumah yang karena pada hari ini pun kita merasakan sungguh kasih dan berkat Tuhan yang tiada berkesudahan buat kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
bersahabat-sahabat. Terima kasih, Kau segalanya. Syukur, terima kasih. Syukur dan terima kasih. Yesus Tuhan, Engkau baik. Untuk setiap pengampunan yang berasal daripadamu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat setiap kesempatan yang luar biasa yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk penyertaan-Mu dan kesehatan buat setiap kami Bapa. Sehingga malam hari ini kami boleh sama-sama bersyukur. Kami boleh sama-sama memuji dan menyembah serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh tidak berkesudahan, ya Bapa. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami yang sungguh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami yang dengan rendah hati mau datang, mau dekat dengan padamu Bapa. Melihat setiap apapun proses kehidupan yang boleh kami alami saat ini. Sungguh mungkin situasi saat ini juga sangat tidak menyenangkan, sangat tidak mengenakan. Situasi yang sulit seperti ini. Setiap kami pun merasakan itu semua Bapa. Tetapi kami memiliki iman dan kepercayaan akan kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Atas penyertaan-Mu Bapa. Karena pada malam hari ini pun kami penuh dengan kekuatan yang daripada-Mu untuk kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan hanya kepada-Mu. Bapa, kami percaya setiap teman-teman kami atau setiap siapapun yang pada malam hari ini boleh turut hadir, yang sedang mengalami sakit penyakit kami percaya akan disembuhkan, yang sedang dalam mengalami kesulitan akan mendapatkan solusi dan jalan keluar yang terbaik yang daripada-Mu. Setiap apapun Bapa, kami mau serahkan hanya kepada-Mu pada malam hari ini, agar kami mendapatkan kekuatan dan peneguhan daripada-Mu. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dan melalui perantaraan Bunda Maria, Bunda-Mu yang terkasih, untuk menyertai kami melalui PD online pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Bapa yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau sapa teman-teman semua, Shalom, selamat malam. Shalom. Iya boleh kembali, kalau mau teman-teman nyalakan, aktifkan videonya, boleh lihat kembali, Shalom. Biar sama-sama kita melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Ya, apa kabar teman-teman semua? Baik, Baik, sehat? sehat, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan deh. Kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali, tetap semangat, ya kan? Walaupun sedang kondisi kayak hujan panas, apalagi COVID Corona 19 seperti ini. Ya, belum kelar-kelar juga, malah makin tinggi untuk kasusnya. Tapi kita percaya pada malam hari ini juga kita sama-sama tetap semangat, tetap bersukacita di dalam terang dan kasih Tuhan. Amin. Ya, sama-sama mau ngajak teman-teman, kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Tapi bukan terbang secara melayang ya. Kita mau mengangkat pujian kita, akan setiap ucapan kita terbang sampai dengan ke Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu
Mari sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama teman-teman yang di rumah pasti tahu lagu ini. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Sama-sama suruhkan firman Tuhan pelita bagi kasih. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sorakan, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita akan terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan, bukan terbang, bukan terbang. Ya, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih bersorak-sorak lagi. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua boleh bersorak-sorai, mengangkat setiap puji-pujian, bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saat ini teman-teman yang di rumah maupun dimanapun berada boleh ambil posisi yang nyaman. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau melihat kembali betapa baik agungnya Tuhan kita Yesus Kristus. Pancaran kasih-Nya yang sungguh-sungguh boleh kita lihat di dalam berbagai apapun. Mungkin dalam bisikan Tuhan, di dalam gambar ataupun media apapun. Boleh saat ini kita fokuskan hati kita melihat terang kasih Tuhan Yesus. Terus rasakan dan nikmati hadirat Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Dan kita pun boleh dengan rendah hati mau datang di dalam pelataran Tuhan. Kita mau sembah Dia. Sembah Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati.
kita memiliki Allah yang hidup dan begitu luar biasa. Karena kita percaya kita memiliki Allah yang menjadi sumber kekuatan dan peneguhan di dalam kehidupan kita. Ya Allah Roh Kudus, biar Kau jamah setiap hati kami pada malam hari ini. Kami yang datang dengan segenap hati dan kerinduan kami, bersujud dan menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Benar Tuhan, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami pun saat ini, kami menyanyikan, memuji dan menyembah-Mu di dalam Roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamalah kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu.
Biar kau sembah Dia. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang hidup. Dia Allah yang tak terbatas. Bukalah hatimu. Kau sembah Dia. Setiap apapun yang boleh kau rasakan sampai dengan saat ini. Berbagai pergumulan hidup. Cobaan dan ujian yang engkau hadapi. Biar terus kau katakan, sembah Dia. Sembah Kau Shigi balara dari Allah. Ya Rabbalallah. Haleluya. Ya Rabbalallah. Firman Tuhan ini sungguh terus kita nyatakan. Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hati kami yang pada malam hari ini yang datang dengan segenap hati, yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Ada satu kekuatan, ada sumber kasih dan kehangatan yang boleh kami alami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk waktu, untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang terkasih, Ko Alex Yuniarto, ke tengah-tengah kami pada malam hari ini. Untuk boleh mewartakan firman-Mu. Menyampaikan setiap firman-firman yang ia akan sampaikan kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya firman itu akan tertabur dan tertanam di dalam hati kami. Dan juga biar Kau pakai Ko Alex melalui sharing-sharingnya. Ataupun pengalaman hidupnya. Agar berbagi bersama kami menjadi suatu peneguhan dan kekuatan bagi kami semua. Tutup bungkus kami semua Bapak. Dan juga Ko Alex dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami serahkan persekutuan doa online ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dan merajai setiap kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Ko Alex. Dimaafkan Sil, internetnya ngedrop ya. Masa sih? Iya, Oh, tadi itu ada vibranya tuh, gitu kan. Suara gitu. dari WL ada vibranya gitu ya. Bener ya CVP ya? Saya pikir internet saya yang ini, saya sampai ganti beberapa kali, tapi ternyata memang ini. Tapi it's okay. Hadirat Tuhan tetap hadir. WL siapa dulu? Oh, iya. Amin. Ada Tuhan Dan Yesus. dan kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, pasti Tuhan hadir. Luar biasa pujian penyembahannya. Thank you untuk penyembahan pujian yang luar biasa. Shalom sekali lagi buat teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Semoga nggak bosen ya dengerin saya, karena ini tahun ini saya kali ketiga ya bro ya. Kayaknya ketiga gitu ya.
Udah apa nih? Member. Ya nggak apa-apa lah, saya sih oke-oke aja diundang. Cuman kadang-kadang saya bingung. Dulu gue udah pernah ngomong belum ya gitu ya, takutnya kalau saya udah pernah omongin bosen. Belum gitu sih ya. kayaknya belum. Belum juga ngomong bro. Aduh. Dan puji nama Tuhan malam hari ini saya didukung dengan teman-teman yang luar biasa gitu ya. Kemana saya melangkah, teman-teman saya dari Antonius Padua itu selalu mendukung saya. Propisiat buat teman-teman, thank you Selamat banget. datang teman-teman. Selamat datang. Antonius Ya. Padua. Sylvie suruh bantuin Antonius tuh. Anak paroki Antonius dia. Selamat datang teman-teman Antonius Padua. Oke, ada Ike, Shalom Ike, lama nggak jumpa ya ke ya, pandemi nggak ketemu-temu ke ya. Nah, terus apa lagi nih? Oke, ada Bro Irwan, luar biasa. Cipipi sehat-sehat ya Ci ya. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saya, Cynthia, Sin, jangan dongak itu Sin. Lu dongak begitu lu, ampean gitu dongak. Yang ada saya nyelain satu-satu nih. Ini sebenarnya pelepas grogi, sebenarnya saya ada grogi, bingung mau ngomong apa. Nah, tapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, malam ini saya dikasih tema yang antara judul sama ayat kagak nyambung. Nah, bingung kan? Saya dikasih tema menanti dengan kesabaran. Ayatnya adalah bacaan Injil Advent kedua kemarin yang berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Bingung nggak nyambunginnya? Asli saya bingung dari kemarin saya bingung mau mempersiapkan renungan apa. Tetapi saya langsung berpikir seperti ini. Kalau dibilang menanti dengan kesabaran teman-teman, sama halnya kita sedang menanti nih COVID ini kapan berlalunya. Benar nggak? Kita mau menanti 9 bulan kita sudah lalui ini, dan puji nama Tuhan sampai saat ini kita masih tetap kuat, masih tetap survive, dan masih terus berpegang kepada Tuhan saat ini. Ya, kita menanti dengan penuh kesabaran. Ya, keselamatan itu hadir dari Tuhan Yesus benar. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah awal dari keselamatan. Benar ya CPP ya? Kelahiran Tuhan Yesus adalah awal dari keselamatan itu. Dan saat ini kita juga merindukan keselamatan. Merindukan, ya kalau di sesi kedua SADR ya, Tante tahu ya, teman-teman tahu ya, sesi kedua SADR berbicara mengenai dunia yang sudah berantakan, dunia yang udah nggak beres, ya banyak musibah, banyak gempa bumi, apapun itu, dan kita terkungkung oleh dosa. Dan saat ini kita menantikan siapa? Juru selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena tidak ada lagi keselamatan di luar Tuhan Yesus. Saya awali renungan itu dengan suatu permenungan tadi ini supaya nyambung nih antara antara judul dengan ayat. Nah, siapa Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang pembuka jalan, benar ya, untuk keselamatan itu. Nangkep ya hubungannya sekarang ya. Yohanes Pembaptis adalah sang pembuka jalan itu. Kalau tidak ada Yohanes Pembaptis, tidak ada keselamatan, teman-teman. Benar nggak? Benar. Kalau tidak ada Yohanes Pembaptis, dia yang membuka jalan. Kenapa? Nanti kita baca firman ya, teman-teman ya. Kita baca firmannya di Matius 3 ayat 1 sampai 12, panjang. Kita share screen. Menanti dengan kesabaran. Oke. Saya awali permenungan malam hari dengan ini. Tahu ya? Yesaya 9 ayat 5. Tapi saya nggak pakai dibacakan, saya pakai begini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera dia berikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Silvi pasti tahu, Cibibi pasti tahu. Karena apa? Ini lagu jadul banget ya, Vi ya? Ya, Sil ya? Maaf kok, walaupun aku tahu, tapi aku taunya tuh lagu yang Sudirman Worship yang baru. Oh. Aduh. Ini lagunya Robert Lea. Tahu kan Robert Lea? Ya pasti Cibibi tahu lah tuh. Robert Lea tahu, tapi nggak tahu lagu ini. Taunya dari Sudirman Worship. Oh gitu. Tapi lagu ini yang sama ya? Iya, lagu ini. Benar. Minggu depan Ya. nyanyiin sama artis kita. Oh gitu. Ya. Jadi yang Vivi yang Silvi nyanyikan itu yang versi terbaru. Ya ini saya versi jadulnya. Robert Lea itu di album yang kedua tuh. Saya sampai hafal. Ya inilah generasi lama gitu ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, Raja Damai itu sebenarnya sudah dinubuatkan dari Raja Nubuat yang bernama Yesaya. Yesaya itu nubuat-nubuatnya, kata-katanya di dalam firman Tuhan di kitab Yesaya, itu terjadi pada waktu perjanjian baru, teman-teman. Ada begitu banyak. Yesus mati pun, Yesus pada waktu meninggal pun, ada kisah sengsaranya pun, Yesaya sudah menulis bahwa wajahnya sudah tidak berbentuk muka lagi gitu, dibilang bahwa wajahnya yang tampan itu rusak dan sebagainya, itu dinubuatkan di Yesaya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada juga ayat yang bilang begini nih. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di perjanjian barunya ada juga ayat ini, teman-teman. Sama. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Ya. Allah yang turun menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia, dan Allah itu pun yang selalu beserta kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dibilang apa? Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini yang mendampingi kita sampai saat ini, teman-teman. Nah, saya mau masuk ke dalam ini, gitu ya. Sebenarnya, kita sedang lagi masa apa sih sekarang? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita lagi masa Advent. Ya. Menanti, masa penantian, dibilang masa Advent. Masa Advent ini merupakan penantian penuh harapan, sukacita akan kedatangan Tuhan, dan masa mempersiapkan Natal dengan sikap pertobatan. Jadi, saya tambahkan juga di sini, bahwa penantian dengan penuh harapan, teman-teman. Penantian dengan penuh kesabaran, kita menantikan Yesus yang lahir, Sang Juru Selamat itu, dengan sikap pertobatan. Refleksi dalam diri kita. Saya waktu mempersiapkan bahan ini, saya sempat merenung, teman-teman, di malam Natal gitu ya. Udah berapa kali, mungkin puluhan malam Natal kita lewati. Teman-teman, kalau teman ada yang ulang tahun dengan gampang, happy birthday ya Civivi, happy birthday ya Sil, happy birthday ya Irwan. Gampang banget kan kalau teman kita ulang tahun. Tapi pernahkah kita di malam Natal, ketika lagu Malam Kudus, sunyi senyap, atau lagu-lagu Natal bergaung, pernah nggak dalam doa kita bilang, happy birthday Tuhan Yesus? Pernahkah dalam diri kita say, selamat ulang tahun Tuhan Yesus? Refleksi dalam diri kita. Apakah makna Natal hanya kado? Apakah makna Natal hanya cari tiket murah supaya bisa liburan? Sekarang teman-teman mungkin nggak bisa liburan gara-gara COVID. Tapi tahun-tahun yang lalu, kalau ada kata-kata Natal, pasti yang disiapkan adalah baju baru. Yang disiapkan adalah kita mau liburan kemana. Tapi, apakah pernah kita mempersiapkan hati kita yang baru untuk menyambut Sang Juru Selamat itu? Refleksi dalam diri kita. Selanjutnya, masa Advent itu punya dua. Ya. Satu, mempersiapkan hari Natal, perayaan, pengenangan kedatangan Tuhan yang pertama di antara umat manusia. Selanjutnya nih,
Masa Advent mengarahkan hati supaya umat dengan penuh harapan menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Yang kedua, saya nggak mau bahas. Yang pertama aja, takut ngomongin kiamat gitu ya. Selanjutnya, nah ini. Roni kasih saya ayat ini, Matius 3 ayat 1-12. Karena ini bacaan Injil yang kemarin di Advent kedua. Saya bacakan perikop ini, teman-teman. Ya. Matius 3 ayat 1-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang di kulit, dan makanannya pun belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Pada waktu itu, ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, perikopnya cukup panjang, saya akan coba bahas satu persatu teman-teman, nggak usah ayat demi ayat, tapi poin-poinnya. Saya suka banget dengan kata-kata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, dan luruskanlah jalan baginya. Maksudnya apa sih? Luruskan jalan baginya. Sebenarnya jalan yang kita lalui itu belok-belok. Nanti akan dibilang, ini sebenarnya ada nubuat Yesaya lagi yang berbicara mengenai ini. Kenapa? Yohanes bilang mesti diluruskan jalannya. Percaya atau tidak bahwa Yohanes itu seperti forrider, atau forrider nggak? Kalau misalkan ada ada pengantin lah, nggak enak ngomong orang meninggal gitu ya. Ada pengantin gitu ya, mobil pengantin biasanya ada polisi di depan itu. Ada forrider, atau misalkan ada orang penting lewat gitu ya, presiden lewat atau siapa lewat gitu ya, pasti ada forrider. Nah, Yohanes itu seperti forrider sebenarnya. Nah, kita akan bahas teman-teman. Ya, ini gambarnya Yohanes. Firman Tuhan hari ini di Minggu Advent kedua berbicara tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Nah ini, ia diutus Allah sebagai pembuka jalan atau forrider bagi kedatangan Kristus, Sang Raja. Yohanes itu adalah orang yang nyentrik. Dia berjubah bulu onta dan berikat pinggang kulit. Terus apa? Makanannya belalang dan madu hutan. Ini yang tadi kita baca firman Tuhan. Di sini digarisbawahi bahwa ia diutus Allah sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus Sang Raja. Yohanes Pembaptis. Nah ini, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Poin kedua. Nah ini, waktu perjanjian lama, kalau seorang pembawa pesan akan mendahului kedatangan seorang raja. Kalau teman-teman lihat di film Moses atau di film Moses ya, film Exodus, Bapak Ibu, pasti teman-teman juga udah pernah lihat gitu ya. Di situ dilihat bahwa ada yang bawain pesan gitu ya. Misalkan raja mau datang gitu ya, pasti ada pembawa pesan untuk mendatangi sebelum rajanya datang. Ya. Nah ini, utusan itu bertugas memastikan bahwa
jalan yang akan dilalui raja itu cukup aman. Oke? Nah ini, ia juga bertugas mempersiapkan rakyat menyambut raja. Dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, Yohanes mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangannya dan kemudian mengikuti dia. Ini saya tuh suka banget dengan kata-kata ini, bahwa ia bertugas mempersiapkan rakyat menyambut raja dalam rangka menyambut kedatangan Kristus. Yohanes mempersiapkan orang, kita semua di tempat ini lagi dipersiapkan oleh Yohanes untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya, nyanya besar, yaitu Yesus. Ya. Dan setelah itu mengikuti siapa? Bukan mengikuti Yohanes Pembaptis, tapi mengikuti Yesus. Keren banget gitu ya. Dia benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa kalau saya bilang. Ya. Dia bekerja luar biasa, dia teriak-teriak, bertobatlah teman-teman. Ya. Tapi dia nggak dipandang orang, dia nggak dilihat orang. Ya. Dia benar-benar mempersiapkan kita semua untuk bertobat, menyambut Sang Juru Selamat itu. Ya. Yohanes mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangannya dan kemudian mengikuti dia. Keren banget. Pada waktu dia bilang, bertobatlah. Bukan setelah dia baptis, setelah dia bertobat, ayo jadi pengikut Yohanes Pembaptis. Bukan. Tapi jadi pengikut Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa. Aku suka banget bawain mengenai Yohanes Pembaptis karena ini keren banget. Keren banget. Ya. Ini permenungan pada malam hari ini. Ada 4 permenungan. Pertama, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita bisa bayangkan apabila seorang pejabat tinggi akan datang menemui atau bertandang ke kantor atau rumah kita. Maka kita pun akan mempersiapkan jalan-jalan yang demikian bagus dan indah. Sehingga dapat menyenangkan hati pejabat tersebut. Perintah mempersiapkan jalan untuk Tuhan juga demikian. Mempersiapkan Kristus Sang Raja yang akan datang menemui kita esok hari atau kelak. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini bukan tugas Yohanes Pembaptis saja, tapi tugas kita sebagai umat beriman. Kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Pertobatan yang Tuhan mau, teman-teman. Selanjutnya, kedua ini, bertobatlah dan dibaptis. Pengertian bertobat dari bahasa Yunani artinya metanoia. Berarti berubah atau berbalik 180 derajat dari cara kehidupan yang lama. Kata ini sering dipakai dalam kehidupan militer, ya, untuk perintah yang berbalik ketika berbaris. Kebiasaan yang melenceng, kini saatnya kembali ke arah yang benar. Berbalik 180 derajat, bukan 360. Kalau 360 balik lagi, muter lagi, berarti sama aja. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita tuh seperti, aku mungkin sudah pernah beberapa kali kasih ilustrasi ini ya. Ilustrasinya adalah saya kemana-mana naik sepeda motor. Gitu. Ketika pulang dari kantor atau pulang pelayanan, kalau sampai di rumah, pastikan saya pengennya mandi. Coba teman-teman praktekkan. Benar, habis itu mandi. Tapi teman-teman pakai baju tadi yang kotor. Setelah teman-teman mandi, maka teman-teman akan bilang, jijik, geli. Teman-teman bisa bilang jijik, teman-teman bisa bilang geli. Tapi seringkali teman-teman melakukan itu. Roh Kudus di dalam diri kita, ada waktu dari kita dibaptis, teman-teman. Tapi seringkali kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita pakai baju yang sama, yang kotor itu, walaupun kita sudah bersih. Refleksi dalam diri kita. Apakah kita seperti itu? Berbalik 180 derajat. Itu yang Tuhan mau. Sedikit sharing. Kalau ada perokok berat, bilang, aku mau stop rokoknya. Pertanyaannya caranya gimana? Ada yang bilang,
Biasa gue 1 hari 1 bungkus ngerokok. Saya kurangin aja deh, 3 kali aja habis makan. Lama-lama juga nggak ngerokok. Cara seperti itu pasti tidak akan bisa. Karena apa? Tuhan mau itu benar-benar berputar 180 derajat. Dulu saya seorang perokok berat, teman-teman. Saya kalau ngerokok bisa sebungkus sampai 2 bungkus sehari. Dan ketika saya memutuskan untuk tidak merokok, saya benar-benar stop tidak merokok sama sekali. Dan puji nama Tuhan, sudah stop sampai detik ini. Ada baptisan sebagai simbol pengampunan dosa dan penyatuan ke dalam Kristus. Semuanya itu tentunya didahului oleh penyesalan atas apa yang sudah dilakukan. Pertobatan pun sebaiknya tidak angin-anginan, situasional atau temporer. Janganlah kita seperti hewan peliharaan yang terus dituntun, berkumpul, datang makan, hanya bila teng gitu ya. Pertobatan itu seyogyanya berdasarkan kesadaran penuh, konsisten. Nah, itulah manusia baru yang sejati yang sudah dirubah oleh Roh Kudus, teman-teman. Pertobatan itu bukan gara-gara napas, tahu ya napasnya Natal dan Paskah. Mau Natal bertobat ngaku dosa, mau Paskah bertobat ngaku dosa. Pertobatan itu seyogyanya karena kita sadar penuh, konsisten. Itu teman-teman. Jangan seperti hewan peliharaan yang teng ngaku dosa, teng ngaku dosa. No. Konsisten, teman-teman. Kesadaran penuh yang Tuhan mau. Nah ini, kedua pesan ini saya kutip tadi ini di nubuatan Yesaya juga di Yesaya 40 ayat 3 sama 4. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Makanya tadi kata-kata luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ingat gak tadi ada ayat itu? Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Yang ngelurusin siapa? Yohanes Pembaptis tadi. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ini perintah yang relevan dan harus diikuti. Maka gunung bukit berupa apa? Kesombongan, lembah kekelaman berupa kekecewaan, hati yang bengkok, rintangan dari jalan hidup yang lama, hidup yang tidak berserah, dan jalan berliku dan berlekuk-lekuk berupa godaan, kenikmatan, semuanya merupakan dosa, teman-teman, yang harus diluruskan dan diratakan agar sesuai dengan arah jalan Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Ini permenungan pada malam hari ini. Ternyata di Yesaya pun tertulis bahwa kita semua ini adalah orang yang berdosa, teman-teman. Selanjutnya, ini gue paling suka. Ini saya ambil dari sesi keempat SHDR, bahwa pertobatan itu, poin pertama yang harus kita lakukan adalah ada kejujuran. Menerima bahwa memang ada yang nggak beres dalam hidup gue. Menerima bahwa memang tidak ada yang beres dalam hidup saya dan butuh perubahan. Ada yang edik dengan minuman keras, ada yang edik dengan narkoba, ada yang tergantung dengan apalagi pornografi, ada yang suka ngomongin orang ya Sil ya, ngegosipin orang gitu ya. Jujur bahwa ada yang nggak beres dalam hidup lu gitu ya. Terus bukan jujur doang, step selanjutnya kita mau rendah hati, rela untuk berubah, ya, kesadaran bahwa kita memerlukan bantuan Allah. Selanjutnya, penyangkalan, meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, memutuskan tidak akan melakukannya lagi, berputar 180 derajat tadi seperti yang saya awali bilang. Selanjutnya, kalau ada pertobatan, pasti ada pengampunan. Mohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Matius 5 ayat 48. Spirit pertobatan adalah ayat ini. Kalau ada orang yang bilang bahwa, wajarlah, saya kan masih manusia, belum malaikat. Wajar dong kalau jatuh dalam dosa.
Spiritnya bukan seperti itu. Tujuan hidup kita adalah kita harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di Matius 5 ayat 48. Coba refleksikan dalam diri kita. Apakah kita seringkali bilang, tadi apa? Kan saya masih manusia. Wajar dong kalau jadi dalam dosa. Refleksi dalam diri kita. Apakah kita seperti itu? Pesan ketiga, buah pertobatan adalah pengampunan. Jika tidak ada pertobatan, maka pengampunan dosa juga tidak tersedia. Dasar pengampunan bukan penyembahan atau perbuatan baik. Jadi jelas hubungan sebab akibatnya. Pintu pertobatan selalu terbuka. Sehingga pintu pengampunan juga sangat terbuka lebar. Ini yang paling gue suka. Ini kunci iman Kristiani. Kita hanya perlu bagaikan anak kecil yang menyesal dan kembali ke Bapa untuk diberi pengampunan. Kita ini seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Kita seperti anak kecil yang menyesal, ya. Kita seperti anak-anak Bapa yang disayang oleh Allah Bapa. Kita seperti anak-anak kecil yang disayang banget sama Bapaknya. Kita hanya butuh ada penyesalan dan kembali ke Bapa untuk diberi pengampunan. Hanya seperti ini pun banyak sekali ada orang yang tidak melakukan ini. Justru malah berpaling daripada kasih Bapa, justru lari ke dalam dosa, teman-teman. Aku mau sedikit kasih permenungan bagus ya, mengenai ini sedikit menyimpang, tapi aku suka banget dari permenungan dari Bapak Paus gitu ya. Salah satu fokus renungan Paus Fransiskus adalah sosok Maria dan Yusuf yang ada di dalam kandang Natal. Bunda Maria adalah seorang ibu yang benar-benar sadar akan kehadiran Yesus dan mau memperlihatkan bayinya itu kepada semua orang. Dalam dirinya kita melihat Bunda Allah yang tidak menyimpan putranya hanya untuk dirinya sendiri, tapi mengundang semua orang untuk mematuhi firman-Nya dan mempraktekkannya. Sementara Santo Yosef berdiri di sana melindungi anak dan ibunya. Yosef adalah wali, orang yang adil, yang selalu mempercayakan diri kepada kehendak Tuhan. Permenungan dari Bapak Paus ini berbicara mengenai apakah kita seperti yang punya penginapan, yang justru menolak Tuhan Yesus, yang justru menolak Sang Juru Selamat itu, karena mereka butuh penginapan, tapi justru pemilik penginapan itu menolak Tuhan Yesus. Atau kita seperti Bunda Maria dan Yusuf yang mau memperlihatkan bayi itu kepada semua orang. Justru Maria dan Yusuf menawarkan Sang Juru Selamat itu kepada semua orang. Natal adalah kesederhanaan, teman-teman. Kesederhanaan ini disimbolkan dengan para gembala. Dalam kesederhanaan, mereka diundang untuk menyambut kelahiran Yesus. Kita bisa lihat, ya, melalui refleksi ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menemukan cara-cara yang khusus bagi kita untuk melakukan persiapan menyambutnya. Namun harus selalu diingat bahwa Yesus datang dalam kesederhanaan. Dan kita diundang untuk merasakannya. Yesus lahir bukan di hotel, teman-teman. Bukan di penginapan yang mewah. Tapi Yesus hadir, lahir ke dunia dalam palungan yang sederhana. Ya, kandang domba yang kotor.
refleksi dalam diri kita. Kalau kita merayakan Natal, aku sedih banget melihat ada beberapa teman saya yang ini loh. Saya sedikit feedback ya. Mungkin di promote, di mute dulu kali ya. Aku pengen tahu. Tes. Oke, udah nge-fit ya. Jadi, aku tuh sedikit gimana ya, aku nggak tahu. Itu salah atau bukan, aku juga nggak tahu. Tapi ada beberapa kali kejadian, ada orang posting di apa ya, di sosial medianya, lagi jalan-jalan, ya. Lagi apa ya, lagi liburan gitu di Bali. Aduh, lagi COVID begini, begitu banyak orang yang saat ini lagi susah dan sebagainya, dengan enaknya posting kemewahan dan sebagainya. Yesus mengajarkan kesederhanaan, bukan mengajarkan kemewahan. Itu yang saya lihat, teman-teman. Silvi, boleh nggak Sil di tempat kamu di mute, Sil? Di mute? Oh, belum di mute kok. Karena ehonya, ya. Oke, di mute, sip, dah. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini yang kita bisa lihat permenungannya, bahwa Yesus tuh lahir bukan di tempat mewah. Dia, ya kata khotbah Paus tadi, permenungan ya, bahwa Yesus tuh penuh dengan sederhanaan gitu. Tadi share screen-nya belum kelar juga. Sebentar. Oke. Teman-teman lihat, kalau waktu saya mempersiapkan ini, pas saya dapat gambar ini sih saya sedih banget. Asli sedih banget. Gambar apa? Jadi, firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu melakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Mempersiapkan Natal bukan lagi hanya sekedar tukar kado, bikin kue, atau beli baju baru. Tapi kita lebih dari itu, teman-teman. Kita harus bergerak dengan satu kepedulian terhadap sesama di sekitar kita. Pandemi ini, jujur ya, bikin banyak orang jadi pelit ya TVP ya, benar ya. Gue sendiri nggak punya uang, gue sendiri kesusahan. Kenapa gue mesti bantu orang? Tapi apakah hati teman-teman tidak tergugah dan terketuk melihat gambar tadi? Saat ini kita bersyukur teman-teman masih bisa kumpul seperti ini, masih bisa makan, masih bisa apa lagi? Sehat ya CVP ya. Semua teman-teman diberkati Tuhan. Ya, ada banyak saat ini orang kesusahan di sekitar kita. Kemarin waktu bulan September juga bercerita mengenai bulan Kitab Suci, bercerita mengenai walaupun COVID kita harus berbagi. Advent juga ini berbicara mengenai walaupun lagi COVID kita tetap harus bersukacita dan bersyukur dengan berbagi juga, teman-teman. Saya cuma ajak teman-teman di tempat ini, satu, harus sabar menantikan, benar ya, menantikan Sang Juru Selamat ini. Satu itu. Kita percaya bahwa Sang Juru Selamat ini pasti akan membuat kita semakin kuat dan semakin sabar untuk menantikan kapan COVID ini akan berlalu. Ya, nangkep ya teman-teman ya. Kekuatan daripada kelahiran Tuhan itu membuat kita pasti jauh lebih sabar, teman-teman. Jauh lebih sabar.
Keempat, Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya dan merujuk pada Tuhan Yesus. Tadi yang saya bilang bahwa Yohanes Pembaptis tuh benar-benar rendah hati. Ia menekankan Yesus itu lebih berkuasa dan mulia. Baptisan air dilakukan manusia, tapi yang utama adalah baptisan roh oleh Tuhan Yesus. Di ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini humble banget seorang Yohanes Pembaptis. Ya, melepaskan kasutnya pun dia nggak layak. Satu lagi yang tadi, dia teriak pertobatan, 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 harus ngikutin dia. Tapi dia malah mengarahkan bahwa yang kamu harus ikuti bukan aku, tapi yang kamu harus ikuti adalah Tuhan Yesus. Keren banget. Ya. Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya dan merujuk pada Tuhan Yesus. Refleksi terakhir. Kristus pasti datang, tapi kita nggak tahu persisnya kapan. Maka mari persiapkan diri untuk menyambut Dia. Tadi yang Advent, yang makna yang kedua. Bereskan dan runtuhkan gunung dan bukit kesombongan. Ratakan dan timbun lembah ketakutan dengan datang kepadanya. Jadikan Yesus sebagai sentral dan yang utama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral dan utama, pokok anggur itu, maka kita akan bisa menanti dengan penuh kesabaran apapun. Kalau saat ini yang kita mau nanti dengan penuh kesabaran adalah kapan pandemi COVID ini akan berlalu. Kalau kita berpegang pada pokok anggur itu, pasti kita akan kuat, pasti kita terus akan berpengharapan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan pasti kita akan selalu dilindungi olehnya. Terima kasih teman-teman, itu aja permenungan pada malam hari ini. Semoga menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Thank you, Ko Alex, buat firman malam hari ini, buat sharingnya. Tetap ya Ko, mengenai pertobatan ya. Mau di Paskah kayak. Kalau saya ngomongin pertobatan saya, lu orang udah enek dengernya, makanya gue nggak cerita lagi. Gitu. Siapa Ko? Siapa Ko? Alek yang bejat, Alek yang dulu seperti apa, teman-teman sudah tahu. Oh ya. Ya, tapi itulah pertobatan teman-teman, dan kita percaya bahwa logikanya begini. Yesus yang lahir mungil itu adalah Yesus yang tidak ada dosanya. Benar. Bayi yang mungil itu tidak ada dosanya. Nah, kalau kita mau menyambut Dia, maka tugas kita adalah memurnikan kita, menyucikan diri kita dengan pertobatan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita seperti gembala yang polos, ya. Gembala yang pengen datang ke kandang domba, mau lihat Tuhan Yesus. Logikanya seperti itu. Dan kita saat ini mau menyucikan diri seperti seorang gembala yang polos dan mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu aja. Tiba-tiba saya dapat slide seperti itu. Wow. Semoga berkenan teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Amin. Berarti kita semua senantiasa tetap menyadari diri ya kayak pemurnian untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi terima kasih Ko Alex, dan terima kasih juga untuk teman-temannya yang dari komunitas Santo Antonius Padua yang boleh bergabung bersama-sama dengan teman-teman di Perduki Profesional Muda. Jangan
ketemu malam hari ini ya juga ya, tapi berikut-berikutnya boleh ikut bergabung bersama dengan kami. Kita lanjutkan malam hari ini ke pengumuman. Ada pengumuman, Ci Silvi W. Silakan, Ci Silvi. Shalom. Shalom. Makasih buat Bro Alex untuk sharing firman-Nya dan perenungannya malam ini. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan hati kita yang baru untuk menyambut kelahiran Yesus. Dan untuk teman-teman yang melayani hari ini, WL, Singer, Multimedia, dan Pagar Doa, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang udah mengikuti PD via Zoom malam ini, terima kasih. Minggu depan jangan lupa untuk ikut lagi, karena minggu depan PD kita terakhir di tahun 2020. Temanya menyongsong lahir sang terang. Pewartanya bintang tamu, jadi jangan lupa ikut biar tahu siapa pewartanya kira-kira minggu depan. Oh iya, nanti teman-teman bisa mempersiapkan lilin juga ya untuk Pewartanya diumpetin, Bo, gila. Ya, buat surprise, buat surprise. Bintang tamu bukan Bintangnya ada, tamunya nanti ya. Oke, dan untuk teman-teman yang nanti mau memberikan persembahan kasih, nanti di layar ada nomor rekeningnya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Ci Silvi W buat pengumumannya. Kembali mengingatkan minggu depan kita PD online untuk pertemuan yang terakhir di akhir tahun 2020 ini. Jangan lupa teman-teman bergabung bersama dengan kami kembali. Ajak teman-teman yang lain untuk meramaikan bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Oh ya, tidak lupa juga kenapa kami pakai masker di sini, tetap menjalankan protokol kesehatan biar mencegah lah ya. Dan teman-teman di rumah juga jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Terus ya protokol kesehatan terus kita pakai itu terus tiap hari. Saat ini kita masuk untuk bawa persembahan. Ya, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami diberikan kekuatan dan peneguhan melalui sharing firman, melalui Ko Alex Yuniarto pada malam hari ini yang sama-sama telah kami dengarkan. Kami percaya setiap firman yang telah ia sampaikan dan telah tertabur pada malam hari ini sungguh-sungguh akan berbuah dan melekat di hati kami masing-masing. Dan kami boleh merasakan kasih itu dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami dan mengaplikasikannya untuk orang-orang sekitar kami juga. Bapa, saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik karena Engkau yang telah terlebih dahulu sungguh Engkau menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kami, baik di dalam materi, ataupun kebutuhan-kebutuhan hidup kami yang lainnya. Biarlah Bapa, persembahan ini kami boleh berikan yang terbaik kepadamu sebagai persembahan syukur kami hanya kepadamu. Kami iringi untuk persembahan kami ini dengan lagu pujian yang ditemani sahabat kecil kami, Bro Jason. Engkau sungguh baik, Engkau memberikan rahmat bagi umat-Mu di dunia. Kami manusia yang lemah, mohon ampun padamu, ya Bapakku. Mari kita saling berjabat tangan, memaaf-maafkan. Kita bersatu dalam kebinekaan. Jangan sampai terpecah
perbedaan, kita semua sama di mata Tuhan. Sekali lagi kita irangi persembahan kita. Engkau sungguh baik, Engkau memberikan rahmat bagi umat-Mu di dunia. Kami manusia yang lemah, memohon ampun padamu, ya Bapakku. Mari kita saling berjabat tangan, memaaf-maafkan. Kita bersatu dalam kebinekaan. Jangan sampai terpecah belah karena perbedaan. Kita semua sama di mata Tuhan. Mari kita saling berjabat tangan. Mari kita saling berjabat tangan, bermaaf-maafan. Kita bersatu dalam kebinekaan. Jangan sampai terpecah belah karena perbedaan. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang boleh hadir secara virtual melalui doa online kita malam hari ini. Terima kasih juga kembali buat Ko Alex dan teman-teman dari Santo Antonius Padua. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu, memberikan kesehatan dan rancangan damai sejahtera buat kita semua. Ada tambahan lagi, teman-teman? Udah cukup? Ya, terima kasih buat Jason yang senantiasa selalu setia mengiringi setiap minggu melalui talentanya bermain gitar untuk Dan dengan lagu ciptaannya Jason. Ciptaannya Jason sendiri, teman-teman. Jadi Tuhan kasih talenta, jago main gitar, jago bikin musik, lagu ya bro ya. Wih, lagu-lagu baru pasti nanti Jason akan buat dan akan dinyanyikan setiap PD online kita. Ya, terima kasih bro. Ya. Mari kita tutup PD online kita malam hari ini. Kembali kita rendahkan hati. Tunduk kepala, Bapak terima kasih kalau malam hari ini Kau menyertai kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhir untuk PD online malam hari ini. Terima kasih Bapak buat segala yang ada, segala yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya terus Bapak melalui iman kami, pengharapan kami hanya kepadamu, dan kami akan mendapatkan sesuatu yang berasal daripadamu, itu sungguh-sungguh seturut kehendak dan rencanamu dan waktumu Tuhan. Dan juga Bapa, kami mohon Kau memberikan kami perlindungan dan memberkati kami di dalam istirahat malam hari ini, agar kami pun boleh merasakan damai sejahtera di dalam istirahat malam ini, dan kami boleh dapat bagikan kepada sanak saudara kami, anggota keluarga kami yang ada di rumah, teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar kasih yang daripadamu boleh tertular dan boleh kami bagikan kepada sesama kami. Bapak, sertai juga di dalam pelayanan melalui Ko Alex, setiap apapun yang boleh ia sampaikan, setiap apapun yang ia wartakan, baik dimanapun ia berada, baik di sini, di PD Perduki Profesional Muda, maupun di tempat-tempat yang lain, wadah-wadah yang lain, agar ia Kau pakai, Ko Alex, untuk menjadi sarana berkat-Mu dan perpanjangan tangan kasih-Mu. Kau juga berkati anggota keluarganya, pekerjaan dan usahanya juga. Bapak, kami serahkan Bapak semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan besok pagi kami boleh tetap semangat, tetap setia
memuji dan menyembah-Mu. Itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bunda Maria, terima kasih, atas perlindungan-Mu, dan juga bimbingan-Mu dari awal sampai dengan akhir untuk PD Online malam hari ini. Kami percaya Bunda, melalui Engkau adalah perantara di dalam setiap doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya juga, Kau akan menyampaikan setiap doa permohonan kami hanya kepada Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Teriring salam dan doa kami kepadamu Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, kita iringi untuk penutup malam hari. Foto dulu, foto. Oh iya, foto dulu. Boleh kok. Ntar ibadah hilang semua nih. Ya boleh kok. Teman-teman, boleh nyalakan kembali videonya, diaktifkan. Gue jahil ya, pewarta jahil. Emang kok katanya kok. Emang. Kata Chris kok emang kok. Bukan, ada yang langsung live kan, disuruh foto. Udah siap semua? Oke. Udah belum? Udah? Saya kasih Baba ya sampai 20. Enggak usah deh, kebanyakan. Ya. Buka masker. Saya udah. 3, 2, 1. Oke. Sip. Udah? Udah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kembali minggu depan ya, jangan lupa untuk hadir kembali bersama-sama dengan teman-teman di Perduki Profesional Muda. Oke, kita iringi untuk penutup ini. Kita akan terbang bersama Tuhan di dalam hadirat ini. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman yang kalau mau live, boleh silakan. Tuhan Yesus memberkati semua. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami akan terbang, bukan terbang
Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Sehat Tuhan Yesus selalu. memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Sehat selalu. Sehat selalu. Yes. Thank you, Ko. Yuk, Thank pamit you, ya. Ayo, like. Irwan. Makasih, Len. Yuk. Thank you. Ana. Lapar kolek. Makan, lapar. Buset kok. Kok ada konsumsi loh? Aduh, nggak mau. Waduh, digojekin. Ini ya semuanya ya. Thank you. Ya. Konsumsi bro. Thank you. Itu yang di layar tuh. Thank you, bro. Siap. Thank you, bro. Ko Albert luar biasa, memang orang belakang layar, nggak pernah nongol. Luar biasa emang. Iya bro. Ya bro, ada suaranya doang. Iya, bro. Ya bro. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lah ya. Semoga. Amin. Amin. Oke, pamit ya saya ya. Oke. 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 Sampai ketemu ya, Len. Tuh hadir. Ketemu ya. Bye-bye semuanya. Bye. Dadah. Dadah. God bless. Thank you, God bless Meta. you, Thank Kiki you, Vivi. Eli. Thank you. Mita, thank you. Irwan, thank you. Eli, Ana, Bro Ana. Irwan, Colbert.